Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين. ثم أما بعد. جزاك الله خير. Cabang iman ma'asyiral muslimin yang ke-9. Ya, yang ke-9 ya. Kata Imam Al-Baihaqi dalam Al-Jami' li Syu'abil Iman, kumpulan cabang-cabang iman adalah anna darul mu'minin wa ma'abuhum al-jannah wa darul kafirin wa ma'abuhum an-nar. Artinya bahwasanya orang mukmin tempat kembalinya pada hari akhirat adalah syurga, sedangkan orang kafir tempat kembalinya adalah api neraka pada hari kiamat. Masalah ini jamaah sekalian sangat penting, wallah sangat penting. Karena dalilnya sangat banyak, Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga faedah daripada mempelajari bab ini itu memiliki faedah-faedah yang sangat banyak. Kita sebutkan saja dulu di sini dalilnya. Kata penulis rahimahullah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Bana man kasaba sayyi'atan wa ahata bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Al-Baqarah ayat 81-82. Artinya orang-orang yang orang kafir yang melakukan dosa-dosa besar, dan dosa-dosa ini telah menguasai dia, ini dia kafir atau musyrik atau munafik, sehingga tidak ada kebaikan sama sekali, tidak ada amal soleh yang diterima oleh Allah, maka mereka ini adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ini beriman dengan hati mereka, meyakini semua yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis, dan mereka beramal saleh dengan hati mereka, dengan lisan mereka dan anggota badan mereka, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ulaika ashabul jannah. Mereka inilah orang-orang yang akan masuk syurga, calon penghuni syurga, dan mereka kekal di dalamnya. Jamaah sekalian, faedah daripada dua ayat ini sesuai dengan kitab ini, bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan
balasan yang bagus bagi orang yang beriman, yang mengamalkan cabang-cabang iman, bahwa mereka masuk surga. Ini sudah pasti. Banyak sekali dalilnya yang seperti ini. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Mereka bergembira kepada orang-orang yang beriman dengan hati mereka. Jadi mengartikan seperti itu saya ambil dari tafsir As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Bahwa beliau ketika menjelaskan iman digabung dengan amal soleh, maka iman di situ biqulubihim, dengan hati mereka, dan beramal soleh dengan anggota badan mereka, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Anna lahum jannah, bahwa bagi mereka kebun-kebun. Nah, jadi gini jamaah sekalian, para ulama kita ketika menjelaskan makna jannat, ya, kalau di sini ashabul jannah, jamaknya jannat. Arti jannah itu sebenarnya kebun yang isinya ada di situ lengkap. Ada tanaman, pohon kurma, anggur, pisang, lengkap deh. Lengkap. Kemudian di situ ada sungai di bawahnya. Sungai apa? Sungai madu, sungai susu, sungai khamr, sungai Al-Kautsar, Zanjabil dan lain-lain. Ya. Kemudian di kebun itu lengkap ada rumahnya. Rumahnya bukan satu, banyak rumahnya. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari lu'lu' mujawwafah, yaitu permata bulat. Saya baca dalam hadis dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3 tentang surga itu, bahwasanya di surga itu ada khaymah. Khaymah itu kemah min lu'lu'ah mujawwafah, dari permata atau mutiara bulat. Arduha situna mila, lebarnya begini, lebar 60 mil. Masya Allah, berapa kilo itu? 1 mil aja 1,5, 2 mil 3 kiloan kurang lebih ya. 60 kali 1,5, berapa kilo itu? Lebarnya hotel itu, terbuat dari mutiara, permata yang bulat bentuknya, bulat kayak kubah. Ya, kalau di dalam hadis Ibnu Mas'ud tentang, disebutkan dalam kitab Sahih Adabul Mufrad, Sahih Targhib wa Tarhib itu, bab orang yang paling akhir masuk surga. Orang yang paling akhir masuk surga, dia mendapatkan kemah ini yang terbuat dari mutiara ini. Itu ada 70 kamar di situ, dan setiap kamarnya ada istrinya. Masya Allah, itu orang yang paling rendah di surga. Lah bagaimana di atasnya, di atasnya, di atasnya? Dengan apa seseorang mendapatkan derajat yang tinggi di surga? Dengan amalnya, ala qadri amalihim, sesuai dengan amal mereka. Semakin lengkap amalnya, yakni dia melaksanakan yang wajib dengan sempurna, setelah itu dilengkapi dengan sunnah-sunnah, jelas surganya lebih tinggi daripada yang hanya mengamalkan yang wajib. Kemudian jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum, seorang muslim ahlus sunnah sebenarnya cukup satu dalil,
Tapi tidak mengapa kita sampaikan banyak dalil supaya kita semakin yakin. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Banyak sekali ya ikhwan, dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Di antara sunnah Nabi SAW, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, wa man mata lam yad'u lillahi niddan dakhala al-jannah, aw la yushrik billahi shay'an dakhala al-jannah. Wa fi riwayah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi harramallahu alaihi an-nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa beribadah kepada selain Allah, maka dia pasti masuk neraka. Ini sabda Nabi ini. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berdoa kepada selain Allah, yakni dia tidak musyrik, maka dia masuk syurga. Dalam sebuah riwayat, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah haramkan dia dari api neraka. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini dia, man laqiya Allah wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Semakna, barang siapa yang bertemu dengan Allah, yakni mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga, maka dia masuk syurga. Sebaliknya, barang siapa yang bertemu Allah, yakni mati dalam keadaan dia membawa dosa syirik, menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka pasti. Sahih di sini. Jemaah sekalian, inna kitab al-fujjar lafi sijjin, inna kitab al-abrar lafi 'illiyyin. Sesungguhnya catatan dosa-dosanya orang-orang kafir di tempat namanya sijjin. Sijjin itu penjara di neraka. Sedangkan catatan amalnya orang-orang yang saleh, yang baik, di 'illiyyin, Allahu Akbar, di surga yang tinggi. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkan surga itu kepada orang yang bertakwa. Nah sekarang jemaah sekalian, di mana surga dan di mana neraka? Surga di langit. Dalilnya surat An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha innaha jannatul ma'wa. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang kedua kali itu di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang kedua kali di Sidratul Muntaha, dan di dekat Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Bagi yang puasa, afwan, saya minum. Jadi surga ma'wa itu dekat Sidratul Muntaha. Lah Sidratul Muntaha di mana? Di atas langit yang ketujuh. Jadi Nabi waktu Mi'raj itu naik sampai langit ketujuh, kemudian terus naik sampai ke Sidratul Muntaha. Nah ketika di Sidratul Muntaha itu Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap, tingginya dari langit sampai bumi. Malaikat Jibril itu
Nah, di dekat situ Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Berarti surga di mana, Pak? Di langit, di atas. Nah, sekarang neraka di mana? Neraka itu ada di bumi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahtal bahri nar. Di bawah samudra itu, di bawah dasar laut itu ada api neraka. Dan Al-Quran menyatakan dalam Al-Quran, wa idzal biharu sujjirat, pada hari kiamat samudra, lautan itu akan dinyalakan menjadi api. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, ketika kiamat itu samudra itu berubah menjadi api, muncul api dari bawahnya dan air laut hilang. Maka kata Ibnu Katsir, jin-jin itu memberitahu kepada manusia, sini kamu, saya beritahu ada peristiwa menunjuk bahwa samudra itu berubah menjadi api. Sekarang ini para ilmuwan telah menemukan bahwa di dasar laut itu terdapat apa? Gunung api aktif. Yang pernah ditemukan itu di daerah sebelah kirinya Bengkulu, Samudra Indonesia. Dan juga di mana itu? Di Selandia Baru ditemukan. Dan juga ada di wilayah Indonesia gunung api aktif di dasar laut. Jangan. Dan di banyak tempat. Silakan atau klik di internet, lengkap ada itu. Berarti memang di bawah dasar laut itu ada api. Bukankah inti bumi ini, kata para ilmuwan, inti bumi ini adalah panas bumi. Jadi, dan juga dalam hadis ini dibawakan hadis, innal janna fis sama wa innan nar fil ard. Sesungguhnya surga itu di langit, sedangkan neraka itu di bumi. Ya Allah. Dan bumi sekarang kan bentuknya bulat, Pak ya. Sekarang bumi ini bentuknya bulat. Nanti pada hari kiamat dirubah bumi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari kiamat Allah merubah bumi dengan bumi yang lain. Begitu pula langit-langit diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada hari Allah mengganti bumi ini dengan bentuk bumi yang lain, ainan nas yauma'id, di mana manusia saat itu? Maka Rasulullah menyatakan, fi dhulmah dunal jisr, manusia berada dalam kegelapan sebelum jembatan. Jadi di jembatan yang di bawahnya adalah api, ada api neraka itu, jamaah sekalian. Itu gelap suasananya, gelap gulita. Lah bagaimana orang bisa menyeberang itu kalau gelap begitu? Sedangkan jembatan itu adaqu minas sya'r, lebih tipis daripada satu helai rambut. Wa ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang. Wa hiya dahdun mazallah, dia itu licin dan menggelincirkan. Alaiha kalalib, ala jambataiha kalalib wa hasak wa syuwaikah kesa'dan. Kanan kiri dari jembatan itu ada besi-besi tajam, bentuknya mirip seperti pohon sa'dan. Pohon sa'dan itu, jamaah sekalian, itu ada di Madinah, di pinggiran kota Madinah. Itu bawahnya itu begini, ini duri nancep di tanah. Ya kalau dibongkar begini, duri tok isinya.
ghaira la ya'lamu qadruha illallah. Hanya saja duri-duri besi itu yang ada di kanan kiri jembatan itu tidak ada yang tahu besarnya kecuali Allah. Gelap. Loh, api bagaimana? Api neraka itu juga gelap, bukan merah. Kenapa? Karena Allah telah membakarnya selama 3000 tahun sehingga warna apinya menjadi hitam. Jadi neraka itu gelap, apinya warnanya hitam, kemudian jembatannya seperti itu. Coba bayangkan kita ini, kira-kira selamat gak kita ini? Nasallallahu alaihi wasallam. Manusia diberi oleh Allah Azza wa Jalla cahaya waktu itu ala qadri amalihim, sesuai dengan amalnya. Faminhum man yamurru al jisri kal barq. Ada orang yang Islam yang melewati jembatan itu seperti kilat petir. Kilat petir. Kenapa dinamakan qatarf atau al-barq? Karena dia ketika turun kilat petir itu dan naik lagi itu kecepatannya qatarfatil ain, seperti kerdipan mata. Nah gitu ya kan. Jadi kerdipan mata itu petir itu seperti itu. Nah ada orang Islam yang melewati jembatan itu kecepatannya seperti kilat. Kenapa? Karena amalnya banyak dan diterima oleh Allah. Ada yang menurun, ya amalnya menurun, sehingga kecepatan melewati jembatan itu juga di bawahnya lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana waktu itu para nabi, syiar mereka Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Adapun orang kafir bagaimana? Sudah masuk neraka mereka duluan. Iya. Jadi peristiwa waktu itu jamaah sekalian di padang mahsyar diberitakan oleh Rasulullah bahwa bumi pada waktu itu putih seperti tidak pernah diinjak oleh kaki manusia. Itulah padang mahsyar. Di mana dikumpulkan titiknya? Di Syam. Di Syam. Syam itu sekarang menjadi 4 negara, Palestina, terus apa? Lebanon, Suriah, Yordan. Dikumpulkan di sana seluruh manusia. Dari mulai Nabi Adam sampai akhir bayi yang lahir menjelang kiamat. Semuanya dikumpulkan di sana oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di padang mahsyar itu Allah Ta'ala menyuruh kepada setiap manusia, litatba kullu ummatin bima kana ta'bud fid dunya, atau liyatba kullu mri'in bima kana ya'bud fid dunya. Setiap orang berkumpul dengan sesembahannya masing-masing sebagaimana yang pernah dia sembah di dunia. Maka yang menyembah matahari kumpul sama matahari, yang menyembah bulan bersama bulan, yang menyembah manusia bersama manusia, yang menyembah mayat bersama mayat. Allah ciptakan itu semua saat itu. Yang menyembah Nabi Isa dikumpulkan dengan syaitan Isa. Allah ciptakan saat itu dari syaitan jin mirip seperti Nabi Isa. Itu orang Nasrani kumpul sama mereka. Kemudian yang menyembah Uzair yaitu Yahudi, Allah ciptakan syaitan Uzair, kumpul sudah. Setelah itu bagaimana nasib mereka semua? Yatasaqatuna finnar. Semua orang kafir yang menyembah selain Allah masuk neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani dan penyembah berhala yang lainnya, musyrikin yang lainnya, di neraka Jahannam selama-lamanya. Dan mereka itu sejelek-jelek makhluk.
Ini sudah ketetapan dari Allah. Orang yang kafir dan musyrik masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sesungguhnya orang kafir yang kafir dengan Rabb mereka, mereka itu digiring ke neraka Jahannam, berombong-rombongan. Ketika mereka sampai di pintu neraka Jahannam, langsung dibuka pintu itu oleh malaikat Zabaniyah. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Kata malaikat Zabaniyah kepada orang-orang kafir itu, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian para utusan Allah dari kalian, yaitu dari jenis manusia, rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian, yang membacakan ayat-ayat Rabb kalian dan memperingatkan kepada kalian tentang perjumpaan dengan hari ini, berjumpa dengan hari hisab, hari kiamat. Qalu bala, maka orang kafir itu mengatakan, iya sudah datang dan sudah menyampaikan. Walakin haqqat kalimatul adzab 'alal kafir, tapi sudah pasti kalimat siksa bagi orang yang kafir. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, nanti pada hari kiamat mereka digiring menuju surga. Mereka juga berombong-rombongan. Ketika sampai di pintu surga, maka dibukalah setelah itu oleh malaikat penjaga pintu surga, dan malaikat-malaikat itu mengatakan salamun alaikum, keselamatan untuk kalian, tibtum, amalan kalian bagus, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga selama-lamanya. Itu jamaah sekalian. Lalu bagaimana orang Islam? Apakah semuanya langsung masuk surga? Orang Islam pada hari kiamat itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka masuk surga tanpa disiksa, tanpa masuk neraka. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah golongkan kita ke dalam golongan ini. Iya, tanpa disiksa, langsung dipersilakan masuk surga. Kelompok yang kedua, nah ini, mereka melakukan dosa-dosa di bawah syirik dan belum bertobat di dunia, dan banyak dosanya, sehingga Allah menghendaki dia dibersihkan dulu di neraka. Ada amal, ada iman dia, tapi lemah iman. Kata Rasulullah SAW, yakhruju minan nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman, wa fi riwayah habata khardalin minal iman. Akan keluar dari api neraka orang-orang yang imannya seberat semut. Jadi amalnya sedikit, dosanya banyak, sehingga imannya seberat semut bobotnya itu. Dalam sebuah riwayat, bobotnya seberat biji sawi. Antum pernah lihat biji sawi jam sekarang? Antum pernah lihat? Bagaimana? Besarnya seperti apa biji sawi itu? Kecil sekali, hitam. Saya pernah beli itu di Batu.
Kan di Batu kan banyak penjual tanaman tuh kan. Saya tanya, Pak, mana biji sawi itu mana? Penasaran saya. Oh ini Pak. Ya Allah, diplastikin kecil begini Pak. Isinya itu hitam-hitam kecil gitu. Banyak. Itu biji sawi. Dalam sebuah riwayat Allah menyuruh untuk mengeluarkan dari api neraka orang-orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah di dunia. Tidak ada amal kecuali itu. Keluar dari api neraka. Syaratnya dia tidak musyrik loh ya. Kalau musyrik tidak bisa. Orang musyrik haram masuk surga. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, maka Allah haramkan dia masuk surga. Dalam sebuah riwayat, keluar dari api neraka, man lam ya'mal khairan qat. Dia tidak pernah beramal sama sekali, tapi dia tidak musyrik. Tidak ada amalnya sama sekali. Allah musta'an. Tapi dia masuk neraka terlebih dahulu, baru dikeluarkan dalam keadaan hitam badannya karena gosong. Antum pernah lihat sate yang dibakar kelamaan tuh Pak? Gosong hitam seperti itu dah. Siapa yang tahan dengan api neraka? Api neraka itu panasnya 69 kali lipat panasnya api dunia. Kalau misalnya ada orang, wala'idzubillah, itu ada orang terbakar sampai 90% badannya terbakar, meninggal dia. Berapa menit dia terbakar? Ya, kurang lebih 5 menit. Sekujur badannya terbakar, meninggal. Itu baru api dunia udah seperti itu jamaah sekalian. Api neraka dilipat gandakan 69 kali lipat. Masing-masing dari 69 itu sama dengan panasnya api dunia. Ya Allah. Kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Orang kafir itu setiap matang kulitnya diganti oleh Allah dengan kulit yang baru agar dia merasakan siksa. Berapa kali dalam sehari? Dalam sebuah riwayat 60.000 kali. Jadi matang kulitnya, gosong, rusak, diganti dengan kulit yang baru. Lah itu rusak lagi, diganti lagi dengan kulit yang baru. Terus begitu sampai 60.000 kali dalam sehari. Dan itu kekal selama-lamanya. Wallahi, kita dengan memahami ini bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, betapa besar dan agungnya nikmat hidayah kepada Islam. Mayoritas di dunia ini non muslim. Mayoritas manusia di dunia ini non muslim. Di dunia ini ada kurang lebih 7 miliar manusia. Jamaah sekalian, yang muslim 1,6 atau 1,7 miliar, sisanya non muslim. Ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang ateis, tidak beragama, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang menyembah matahari. Di dunia ini kata PBB ada 1000 sekian agama, keyakinan. Alhamdulillah Allah pilih kita muslim. Allahumma lakal hamdu kullu. Mari ya ikhwani,
kita bersyukur atas nikmat hidayah pada Islam ini dengan kita mengamalkan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Yani amalkan Islam ini secara keseluruhan. Jangan diambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Jangan. Amalkan Islam secara keseluruhan. Amalkanlah Al-Quran dan hadis secara menyeluruh. Jangan parsial. Imani semuanya. Walaupun kadang ada sebagian kita yang nggak sanggup untuk mengamalkannya. Tapi imani itu Islam. Ya. Atau kita belum tahu. Banyak sekali amalan-amalan dalam Islam yang kita belum tahu. Nasallahu selamat al-afiyah. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Sekarang kita, karena ini waktunya sudah mepet ini, apa faedah kita mempelajari bab ini? Ketika kita mempelajari tentang syurga, ya, dengan segala kenikmatannya, lengkap, kemudian kita bandingkan dengan dunia yang banyak musibah, maka hati ini condong dan lebih cinta kepada syurga daripada dunia. Contoh begini Pak, antum supaya bisa mendapatkan makanan dan minuman, apa yang dilakukan? Ibu-ibu masak kan? Nasi goreng itu berapa bahannya itu? Ada nasi, itu dimasak dulu nasinya. Ada nasi, ada bumbu-bumbunya, harus ada gasnya, ada kompornya, dan lain-lain. Butuh waktu. Begitu belum masak goreng ayamnya, telurnya, ikannya dan lain sebagainya. Sedangkan di surga disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada burung terbang di atas ahlul jannah. Burung ini sebesar leher onta, kata Rasulullah. Unuq an-naqah, sebesar lehernya onta, burung di surga itu. Maka ahlul jannah itu berkata, ya Rabb, jadikan ini burung itu terpanggang. Maka burung itu jatuh plek di atas piring, matang, masywi, terpanggang. Beda nggak dengan dunia? Beda jauh lah. Kemudian dimakan rame-rame itu sama dia, sama keluarganya, ya. Kemudian selesai makan, burung itu hidup lagi, kemudian terbang. Jadi kekal di surga itu kekal, dan semua sudah tersedia. Allahu Akbar. Tidak perlu kerja, tidak perlu masak, tidak perlu berdagang, nggak perlu pensiun, ya. Itu ya Pak. Dan itu selama-lamanya di surga. Di akhirat, di surga itu kekal semuanya. Tidak ada yang fana, tidak ada yang hilang. Di surga itu muda terus, umurnya 33 semuanya, tidak pernah tua. Kalau yang wanita perawan terus, kemudian tidak pernah sakit. Kalau di dunia kan ada sakit pilek, batuk, sakit perut, kanker, tumor, banyak sekali penyakit di dunia ini. Kalau di surga gak ada orang sakit. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mencintai dunia daripada surga, padahal di akhir surga, di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
Kata Rasulullah SAW, la maudhi saut ahadikum fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Tongkat dan tempat meletakkan tongkat di surga, tongkat 1 meter kalau di dunia ini, dan tempat meletakkannya itu lebih mahal daripada dunia ini beserta isinya. Apalagi yang lebih mahal dari tongkat, rumahnya, istananya, dan lain-lain segala kenikmatan. Jelas itu lebih mahal lagi. Jawab sekali. Maka penting, wallah penting kita membaca di rumah buku tentang surga dan buku tentang neraka. Yang kedua, faedah kita mempelajari tentang neraka supaya kita takut sama Allah. Semakin kita mengenal dan meyakini neraka dengan detail, maka semakin takut kita sama Allah. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia ini orang kafir. Orang kafir kalau dilempar ke neraka, neraka itu tambah panas, tambah besar apinya. Dan batu di sini maknanya berhala yang disembah oleh orang musyrikin, terbuat dari batu itu dilempar ke neraka. Fattaqun nar, takutlah kalian dari api neraka itu. Berarti orang itu bisa takut kalau salah satu sebabnya adalah dengan mempelajari tentang neraka. Neraka itu dalamnya 70 tahun Pak perjalanan, jurannya itu loh 70 tahun. Terus di neraka itu ada aghlal, belenggu-belenggu di leher dan tangan dan kaki. Mari kita baca tentang neraka di rumah, karena di sini kita sebentar, sebulan sekali kita, ya ini hanya motivasi aja, kayak motivator aja kita orang, ya ini motivasi aja, kita ini membuka pintu aja. Antum kembangkan sendiri pengetahuan tentang surga di rumah, antum beli bukunya tentang surga itu apa isinya, neraka apa isinya, itu sama sekali. Ya, belum lagi, ya Allah, malaikat di neraka itu tidak pernah senyum, tidak pernah senyum. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mereka maksiat dengan perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah untuk menyiksa orang kafir. Orang kafir di neraka itu mengatakan ya Hannan ya Mannan, selama 1000 tahun manggil Allah yang maha pengasih lagi maha sayang, yang maha memberi nikmat. Ya Hannan ya Mannan, ya dalam ayat lain ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai malaikat Malik, malaikat pimpinan neraka itu Malik namanya, bilang sama Rabbmu agar kami dimatikan aja. Innakum magitu, kalian akan tetap tinggal di neraka selama. Tadi yang mereka manggil-manggil itu ya Hannan ya Mannan itu berapa lama? 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun kali 1000. Mereka manggil ya Hannan ya Mannan, maka Allah jawab ikhsa'u fiha wa la tukallimun, diam kalian, jangan bicara. Itulah neraka, penghuni neraka, mengerikan. Masih banyak lagi, ya. Kemudian satu paket dengan surga dan neraka, kita harus tahu tentang hakikat dunia ini. Iya, dengan membandingkannya dengan akhirat.
Dunia ini jemaah sekalian, tidak mungkin orang bahagia selamanya di dunia. Pasti dia akan sakit, kena musibah, pasti dia macam-macam lah, nangis, pasti dia sedih, sumpek, galau. Itu dunia. Kalau di surga nggak ada. Dan di dunia ini kita, untuk apa diciptakan di dunia ini sebenarnya? Untuk beramal. Untuk beramal. Kesempatan kita beramal itu ya di dunia. Karena orang kalau sudah mati nggak bisa lagi dia beramal, kecuali jariyah. Amal jari yang pernah dilakukan di dunia itu masih mengalir pahalanya walaupun dia sudah mati. Orang di alam kubur tidak bisa sholat jamaah, tidak bisa bayar zakat, tidak bisa puasa, selesai sudah tugasnya. Itu hanya bisa di dunia. Inilah hakikat kehidupan dunia, jamaah sekalian. Dan satu lagi, hakikat dunia ini tidak kekal. Kita akan meninggalkan dunia ini. Walaupun orang umurnya sampai 1000 tahun kayak umatnya Nabi Nuh alaihissalam, sebentar dunia, sebentar jika dibandingkan dengan kehidupan di surga dan neraka. Khalidina fiha abada, kekal di surga dan di neraka selama-lamanya. Triliunan tahun tidak habis di akhirat itu. Sedangkan di dunia kita akan mati. Kita akan mati. Maka mari kesempatan umur di dunia ini kita manfaatkan beramal sebaik-baiknya dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah. Sebab tidak akan diterima amalan kecuali dengan dua itu syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Demikianlah jamaah sekalian, pelajaran-pelajaran penting dari bab ini. Insya Allah bab berikutnya tanda cabang iman. Ini yang keberapa ini? Ini yang ke-9 ini. Nanti cabang iman yang ke-10 insya Allah itu termasuk cabang iman mencintai Allah. Terus cabang iman yang ke-11 itu takut kepada Allah. Cabang iman yang ke-12 yaitu berharap rahmat Allah. Insya Allah setiap pertemuan satu cabang iman. Nah, cabang iman ada 77. Hitung aja itu berapa tahun dah. Kalau sebulan sekali, setahun 12 cabang. Sudahlah, sabar aja kita. Yang penting kita belajar. Kata Syekh Abdul Razak ya, wallah, mempelajari satu bab agama atau satu cabang iman misalnya, itu lebih baik dari dunia ini beserta isi. Karena orang kalau mempelajari satu bab, kemudian dia sadar dia salah, kemudian dia memperbaiki diri, maka itu kebaikan buat dia. Dia akan masuk surga. Apa ada pertanyaan jamaah sekalian? Barakallahu fiik. Monggo Pak Ustaz Taufik. Bismillah. Terima kasih. Yang saya tanyakan adalah tentang penghuni surga sebagaimana yang dikatakan di dalam surah Al-Waqiah, yaitu di antara mereka itu adalah al-muqarrabun, yang mereka itu fi jannatin na'im, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Mereka dalam surga na'im, sebagian besar dari golongan yang awal dan sebagian kecil dari golongan yang kemudian. Yang pertanyaannya adalah apakah ada keterangan mana batas antara golongan awal dengan golongan kemudian? Iya, itu dijelaskan dalam tafsir. Thullatum minal awwalin, maksud di situ adalah para sahabat, generasi awal umat Islam. Adapun thullatum minal akhirin adalah umat Nabi Muhammad yang belakangan.
Itu yang akan masuk golongan as-sabiqunal muqarrabun. Bagaimana dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad? Tafsir yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan thullatun minal awwalin itu adalah awwalin di sini adalah umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Kemudian baru thullatun minal akhirin, yakni dari akhir daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua penafsiran. Saya milih pendapat tafsir yang pertama. Itu memberitakan tentang kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Dan begitu pula umat-umat terdahulu, setiap umatnya Rasul itu ada yang awalin, ada yang akhirin. Yang awalin itu lebih banyak muqarrabunnya, as-sabiqunal muqarrabun. As-sabiqunal muqarrabun perbandingannya dengan al-abrar atau golongan kanan. Kalau as-sabiqunal muqarrabun itu yang as-sabiqunal muqarrabun, yaitu yang berlomba dalam beramal saleh, melaksanakan yang wajib dan sunnah. Sedangkan golongan kanan, ashabul yamin, itu adalah orang-orang yang hanya mengamalkan yang wajib saja, sunnah tidak. Tapi dua-duanya menjauhi yang haram. Karena yang pertama itu melaksanakan yang sunnah-sunnah setelah yang wajib, sehingga derajat surganya lebih tinggi daripada golongan kanan. Jelas Pak ya? Itu tafsir. Wallah penting kita membaca tafsir, itu penting supaya kita paham makna ayat. Jadi bisa kita katakan misalnya umatnya Nabi Musa, Ya. ada al-awwalun dan ada al-akhirun. Betul. Jadi yang lebih dekat dengan Nabi Musa itu adalah lebih banyak yang masuk surga. Iya. Dan akhir-akhir Iya, dari umatnya sedikit yang masuk golongan as-sabiqunal muqarrabun. Ada lagi pertanyaan? terkait dengan yang masuk surga duluan, kita dikatakan bahwa Yang masuk surga duluan. kan bahkan Nabi Muhammad mendahului. Jadi artinya orang terdahulu waktunya Nabi Adam apa itu masih di belakangnya Nabi Muhammad seperti Barakallahu fiik. Nahnul awwaluna nahnul akhiruna al-awwaluna yaumil qiyamah. Kita ini umat terakhir kata Rasulullah, tapi kita didulukan oleh Allah masuk surga. Umat-umat belakangan sebelum Nabi Muhammad itu setelah kita. Setelah umat Nabi Muhammad maksudnya. Jadi kita umat Nabi Muhammad diproses dulu. Yang masuk surga masuk surga. Karena yang pertama kali mengetuk pintu surga itu adalah Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi yang lain, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini salah satu keistimewaan dan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Ada lagi keutamaan umat Nabi Muhammad bahwa mereka itu orang yang paling banyak di surga. Mayoritas ahlul jannah itu dari umat Nabi Muhammad SAW. Bisa separuh bahkan lebih. Separuh ahlul jannah itu umat Nabi Muhammad SAW. Ada lagi? Orang muslim musyrik, ya musyrik. Sekarang orang beriman dalam hidupnya itu sekali tempo juga pernah melakukan kesyirikan. Bagaimana yang seperti itu? Nah, ini pertanyaan penting sekali. Makanya kita wajib belajar. Talabul ilm fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau di dunia ada orang misalnya kepengen kuliah di Jepang, S2, S3, maka dia belajar bahasa Jepang. Saya pernah ketemu sama mahasiswa Indonesia di Turki.
Karena waktu kita jalan-jalan di Turki itu, saya ketemu, karena guide-nya itu mahasiswa Indonesia. Saya tanya, kamu wajib ya belajar bahasa Turki? Iya, wajib. Karena bahasa pengantarnya di sekolah bahasa Turki. Nah sekarang orang untuk mencapai sedikit daripada dunia ini, dia belajar. Ada yang sekolah teknik, ada yang sekolah macam-macam, semua ada skillnya. Nah ini orang mau masuk surga, Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW sudah memberikan syarat-syaratnya. Di antaranya tidak boleh syirik. Tak boleh syirik, karena musyrik tidak bertobat dari syirik haram masuk surga. Maka umat Islam wajib tahu apa itu syirik, wajib. Bagaimana mau masuk surga sedangkan dia nggak tahu apa itu syirik? Seperti ada sebagian orang Islam melakukan ritual ngirim sesajen untuk Nyai Roro Kidul atau jin penunggu lautan. Katanya sedekah laut. Subhanallah. Memangnya laut minta sedekah? Baru kali ini kita orang zaman sekarang ini sedekah untuk laut atau untuk ikan. Loh, yang ngasih makan ikan itu siapa coba? Allah. Sedekah, zakat, sedekah, infak itu untuk manusia, untuk orang miskin, manusia, bukan untuk ikan. Ya ternyata itu hanyalah istilah. Sebenarnya sedekah laut itu maksudnya untuk jin. Mereka punya keyakinan kalau memberi sesajen kepada jin penunggu lautan, mereka akan selamat. Ini syirik. Syirik. Sebagian mereka menyembelih kambing dipersembahkan untuk jin itu. Syirik. Sebagaimana syiriknya Quraisy yang menyembelih hewan untuk berhala Manat. Kenapa dinamakan berhala itu Manat? Karena banyaknya darah hewan ternak yang ditumpahkan di situ. Karena mereka meyakini bahwasanya darah hewan ternak yang ditumpahkan di situ itu menyebabkan mereka akan diterima amalnya oleh Allah. Maka Allah menjawab, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah maupun daging daripada hewan ternak itu. Yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan kalian. Makanya kita kalau menyembelih bismillah wallahu akbar, bukan bismil Manat dengan nama berhala Manat. Bismillah. Ada seorang telepon saya sambil nangis, Ustaz, saya menemukan di lemari bapak saya yang sudah meninggal penuh dengan jimat. Aduh, ini ternyata ada sebagian orang Islam tidak paham hukumnya jimat. Syirik itu. Lemarinya penuh dengan jimat, ya apa coba? Nggak mau belajar. Dikira Islam itu tanpa belajar langsung masuk surga. Tidak bisa, harus belajar. Para nabi aja belajar. Nabi Muhammad belajar sama malaikat Jibril, iya kan? Nabi kita belajar sama malaikat Jibril. Belajar apa? Ya Quran, hadis. Itu dari Jibril, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Muhammad SAW belajar, begitu pula para sahabat belajar. Kata Ibnu Mas'ud, kami belajar Al-Quran sama Rasulullah setiap pertemuan 10 ayat, tidak lebih daripada itu. Kami pahami, kami pelajari, kami amalkan. Semua belajar. Ini orang nggak mau belajar, nggak mau ngaji. Tidak mau sholat, terus gimana coba mau masuk surga? Katanya dia
masa muda foya-foya, masa tua happy-happy, tanpa sholat, tanpa melaksanakan perintah dan maksiat terus, ya. Kemudian kalau mati husnul khotimah, kemudian nanti pada hari kiamat masuk surga. Lah kok enak? Masuk surga itu ada jalannya. Ini menurut hawa nafsunya seperti itu. Enak-enak katanya. Tidak bisa begitu. Ada ilmunya, ada rambu-rambunya, ada petunjuknya dari Allah yang Allah turunkan kepada nabinya. Jadi syirik itu harus tobat, besar atau kecil, harus tobat. Saya pernah menjelaskan tentang macam-macam syirik 1 bulan, 4 kali pertemuan di Masjid As-Salam. 4 kali pertemuan. Ada syirik yang dilakukan oleh hati, keyakinan. Ada syirik yang dilakukan oleh lisan. Ada syirik yang dilakukan oleh anggota badan. Itu intinya 3 itu. Detailnya, insya Allah lain waktu lah tak jelaskan. Insya Allah lain waktu. Baik, iya Pak. Iya. Jadi orang itu beriman, Tapi dia musyrik. bukan gitu. Dia tuh beriman mengamalkan syariat Islam. Cuma sekali tempo dia juga melakukan kesyirikan. Nah, syirik ada 2. Rasanya di akhirat itu bagaimana? Apa syirik yang entah juga. Taib. Syirik ada 2. Kalau syirik besar, dia harus tobat. Kalau nggak tobat, walaupun dia ngaku muslim, masuk neraka. Syirik besar. Yang kedua syirik kecil. Nah, syirik kecil ini riya. Kalau ini tidak murtad. Ini masuk kategori dosa besar tapi tidak sampai murtad. Jadi tidak masuk neraka kekal. Jelas Pak ya? Itu. Maka harus kita berdoa berlindung kepada dari syirik, dan kita harus mempelajari apa itu syirik dan kita menjauhinya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Tobat. Barang siapa bertobat dari syirik besar maupun kecil, maka dia akan diampuni oleh Allah. Semua dosa termasuk syirik, kalau bertobat diampuni oleh Allah. Bukankah dulu para sahabat ada yang menyembah berhala? Kayak Umar cerita bahwa dia pernah menyembah batu, tapi dia masuk Islam. Dengan masuk Islam itu diampuni oleh Allah semua dosa-dosa syirik. Begitu pula dosa-dosa yang lainnya selain syirik, harus bertobat. Semoga Allah Azza wa Jalla teguhkan kita dari Islam, iman, tauhid, sunnah, amal saleh, dan Allah terima semuanya dari kita dan orang tua kita dan keluarga kita semuanya, dan Allah ampuni semua dosa kita, dan Allah terima taubat kita semua, dan Allah beri kita istiqamah dan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk, wa na'udzu bika min syarri ma ista'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal, wa nas'aluka an taj'ala kulla qada' qadaytahu lana khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.